Istri Syahrin, bandar narkoba yang kerap memasok narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan, menangis histeris saat Satres Narkoba Polrestabes Medan hendak membawa suaminya. Tak hanya itu, istri pelaku juga sempat menghalangi petugas dan terus-menerus menangis histeris. Bahkan sempat membawa anak-anaknya yang masih kecil untuk menghadang mobil polisi yang membawa suaminya. Selain menangkap pelaku yang berperan sebagai bandar narkoba, polisi juga meringkus 2 pelaku lain di lokasi penangkapan. Keduanya berperan sebagai kurir dan pengguna narkoba yang diduga sengaja datang untuk membeli narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkoba. Jajaran Satuan Samapta melakukan penggerebekan, tepatnya di gang ini, dan kami langsung menuju sasaran yang sudah menjadi TO kami. Dan pada hari ini kami mendapati pelaku yang kami amankan langsung, berikut dengan beberapa barang bukti antara lain bong dan juga barang bukti berupa sabu dan juga uang hasil penjualan. Pelaku terancam hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun karena terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penggerebekan nantinya akan terus dilakukan di Kota Medan. Terhadap salah seorang pengendara motor di Maros, Sulawesi Selatan ditangkap oleh petugas. Polisi tangkap buronan pencurian sepeda motor saat tertidur di rumah. Selamat malam pemirsa. Lantai 7 sebuah gedung di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Akibatnya ratusan pekerja yang berada di gedung panik dan lari berhamburan menyelamatkan diri. Bersama saya Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Lantai 7. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di gedung perkantoran Pasaraya Blok M yang berada di lantai 7. Ratusan pekerja yang berada di lokasi keluar berhamburan dan berkumpul di halaman gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memasuki gedung dan memadamkan api. Menurut para karyawan gedung, sebelumnya terdengar peringatan bahaya dan listrik di ruangan sempat padam. Para pekerja langsung dievakuasi melalui tangga darurat untuk menuju keluar. Duganya bunyi alarm bagaimana? Ada dugaan api apa seperti apa? Lagi meeting jadi nggak dengar suara alarmnya. Cuma lihat orang-orang pada sudah evakuasi. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Langsung pada turun. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari ruangan panel AC. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang buronan pencurian sepeda motor di rumahnya di Desa Bata Barat, Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka AR itu terancam 7 tahun penjara. Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek rumah buronan kasus pencurian sepeda motor di Desa Batah Barat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Saat ditangkap, pelaku tidur pulas di kamar bersama anaknya. Tanpa perlawanan, polisi membawa buronan AR ini ke Mapolres Bangkalan. Di mana tim kami mendapatkan informasi tentang keberadaan AR ini,
sehingga dilakukan upaya penangkapan. Telah melakukan aksinya dan mendapatkan hasil sebanyak 13 TKP, 13 hasil. Kini tersangka AR menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Bangkalan dan tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang pengendara motor di Jalan Maminasata, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap oleh petugas. Dari ke-7 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Aksi pengeroyokan dipicu akibat ketersinggungan. Inilah rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan puluhan kendaraan sepeda motor melakukan konvoi dengan membawa bendera di Jalan Maminasata, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat di tengah perjalanan tiba-tiba diserang oleh sekelompok remaja menggunakan batu hingga rombongan pemotor yang takut terkena lemparan batu berhamburan dan memutarkan arah. Salah satu pengendara sepeda motor yang tidak sempat kabur menjadi bulan-bulanan kelompok pemotor lain. Ironisnya, para pelaku saling bergantian melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kayu balok. Kini polisi tengah mengamankan 7 pelaku pengeroyokan. Dari ke-7 pelaku, 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Motif pengeroyokan dipicu karena ketersinggungan para pelaku terhadap sepeda motor yang melakukan konvoi dengan melintasi lokasi dengan cara ugal-ugalan dan menutup seluruh badan jalan. 7 pelaku yang telah diamankan, 4 diantaranya adalah anak bawah umur, 3 diantaranya sudah dewasa. Tadi dugaannya sakit hati ataupun emosi akibat kegiatan konvoi yang dilakukan dari anak korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-7 pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan terhadap anak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara atau dengan denda sebesar 72 juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Faris RM sepertinya tidak jera dalam penggunaan barang terlarang dan mengkonsumsi narkoba. Pasalnya setelah 3 kali masuk jeruji, ia lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Ya, inilah video amatir detik-detik penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Dalam video amatir, Faris RM ditangkap penyidik narkoba dari Unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Kini pelantun lagu Sakura ini masih menjalani pemeriksaan intensif di lantai 4 Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba, yaitu tahun 2007, 2011, 2015. Kemudian identitas dari yang sekarang sudah menjadi tersangka. Ya, kemarin sudah diamankan, kemudian sekarang sudah menjadi tersangka, yaitu inisial ADK, 46 tahun, kemudian FRM, 66 tahun. Itu, kemudian yang selanjutnya, kronologisnya, ya, kronologisnya berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba. Ya, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Polres Metro Jakarta Selatan di bawah kendali oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Lanjut yang berjalan tim opsional dari Unit 3, ya, dipimpin oleh Kanit 3. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, ya, di daerah Kemayoran, Jakarta Utara, diamankan satu orang berinisial ADK dengan barang bukti.
yang ada, yaitu ganja. Yang diduga adalah ganja. Setelah dimintain keterangan, kemudian kita mendapatkan keterangan dari ADK, lanjut kita mendapatkan lagi ya 1 orang yang diduga pesan barang yang didapat di ADK, yaitu inisial FRM. Kemudian dari situ tim tindak Polres Metro Jakarta Selatan, terutama dari Sat Narkoba, tim 3, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, mengembangkan ya di daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu, Ya, pemirsa, penangkapan Faris RM merupakan keempat kalinya karena terjerumus narkoba. Dan berikut catatan kelam Faris RM yang berulang kali ditangkap akibat kasus narkoba. Yang pertama kalinya Faris RM ditangkap 28 Oktober 2007. Pelantun lagu Sakura ini ditangkap di rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan. Saat itu, polisi menemukan narkotika jenis ganja dan heroin. Faris pun dijatuhi hukuman 8 bulan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur. Kasus kedua tepatnya pada tanggal 25 November 2011. Ia kembali ditangkap di rumahnya. Polisi menemukan 2 paket kecil ganja dan alat isap sabu. Atas kasus ini, ia dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Ya, untuk ketiga kalinya Faris RM ditangkap pada 6 Januari 2015. Faris ditangkap lagi di rumahnya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Polisi menemukan alat bukti berupa 1 paket heroin, 1 paket sabu beserta alat isapnya. Faris dijatuhi hukuman 8 bulan rehabilitasi. Ya, meski sudah berulang kali mengaku menyesal, paman Sherina Munaf ini seolah tak pernah kapok. Faris ditangkap kembali pada 19 Februari 2025. Belum ada detail penangkapan kali ini. Polisi masih mendalami kasusnya dan akan segera menggelar rilis. Ya, tersangkut korupsi Wali Kota Semarang Hevea Rita Gunariyati Rahayu dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri, ditahan KPK. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Ayus Malam, pemirsa. Penetapan tersangka Arsin bin Asip, Kepala Desa Kohot, disambut baik oleh warga setempat. Meski demikian, warga mendesak polisi menahan tersangka karena khawatir kabur dan menghilangkan barang bukti. Warga Kampung Alarjiban, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, mengapresiasi Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Penetapan ini dianggap mewakili rasa sakit hati warga Kohot akibat ulah tersangka yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Selain itu, warga juga meminta para tersangka segera ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, serta mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dalam pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para tersangka harus segera diamankan, Pak. Segera ditahan. Dikhawatirkan kabur lah istilahnya ya, melarikan diri, kemudian juga bisa ya menghilangkan barang-barang bukti. Kami inginnya semuanya lah diusut tuntas kan, karena memang ini ada yang memerintahkan, ya kan, ini kan alasannya kan kepala desa kemarin ceritanya korban kan, korban, berarti kalau korban kan pasti ada pelaku dong, ya pelaku di atasnya siapa, pelaku di bawahnya siapa, ini yang kami inginkan ya harus segera diproses atau ditangkap biar lebih jelas lagi siapa saja ya di atasnya dan di bawahnya. Selain menetapkan tersangka pada Arsin, polisi juga menetapkan tersangka pada UK, Sekretaris Desa, serta CE dan SP selaku penerima kuasa.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohod, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohod. Para tersangka telah dicegah bepergian ke luar negeri. Saudara A selaku Kades Kohod, Saudara UK selaku Sekdes Kohod, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus Pagar Laut, masyarakat anti korupsi telah melaporkan adanya dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Maki membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan korupsi tersebut. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengungkap dugaan korupsi di Pagar Laut ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat Pagar Laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara Pagar Laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang penerbitan sertifikat Pagar Laut. Selain dugaan pidana korupsi, Pagar Laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Lalu apakah tersangka Pagar Laut akan berhenti di Kades Kohod? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang, Heferita Gunariyati Rahayu yang biasa disapa Ita, dan suaminya sekaligus Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di pemerintahan Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Heferita Gunariyati Rahayu, dan suaminya Alwin Basri ditahan usai memenuhi panggilan kelima KPK pada Rabu siang. Sebelumnya Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024 di Pemkot Semarang. Lalu dugaan pemeriksaan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 hingga 2024. Tagar kabur aja dulu menggema. Ajakan meninggalkan Indonesia sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Informasinya saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Masa mahasiswa mendatangi gedung DPRD Jawa Timur menuntut agar program makan bergizi gratis dievaluasi. Sementara di Jakarta, masa mendatangi gedung DPR RI mendesak agar penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara transparan. Apa namanya aturan Presiden? Instruksi Presiden nomor 1 tentang efisiensi perbelanjaan APBD dan APBN. Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri, Jawa Timur berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Mereka menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi serta peninjauan ulang terkait program makan bergizi gratis karena terlihat belum adanya kesiapan yang matang dan memberatkan anggaran. Mereka juga melakukan aksi tiarap dan menuntut agar sektor pendidikan dan kesehatan kembali menjadi prioritas dan menolak pemangkasan anggaran pada sektor tersebut. Aksi selesai setelah anggota Dewan menemui massa. Nomor 1 tentang efisiensi perbelanjaan yang dimana untuk APBD dan APBN, yang dimana masa keberatan karena sejauh ini pemotongan anggaran itu tidak tepat sasaran karena banyak proyek-proyek besar yang tidak berguna itu malah nggak diapa-apain, yang dipotong malah
dan sektor pendidikan dan kesehatan. Ditambah lagi, pada saat ini sektor pendidikan dan sektor kesehatan itu menjadi bukan prioritas, menjadi second prioritas. Sementara itu di Jakarta, massa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka mendesak agar penyelesaian hukum di Indonesia dilakukan secara adil dan transparan. Massa juga berharap penyelesaian hukum tidak pandang bulu. Mereka juga mengadu ke DPR. Kami ingin menjumpai Ketua Komisi 3 dan MKD terhadap masalah tersebut, di mana kami mau mengadukan posisi hukum kepada Ketua Komisi 3, yang mana di bawah naungan beliau adalah hukum. Jadi kami akan mintakan agar pengawasan terhadap yang kita pilih ini, wakil-wakil dewan kita ini mengawasi suatu masalah hukum ini agar menjadi nggak sumir bagi masyarakat, agar transparan. Aksi digelar dengan damai, namun demikian mereka mengancam akan kerahkan massa lebih besar jika tuntutannya diabaikan. Dari Kediri, Jawa Timur dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis di Kelab Pelajar Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Mereka kena gas air mata di sini. Tutup. Gratis! Tolong! Makan gratis! Makan gratis! Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya, mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Cekcok antara pelajar dan polisi terjadi saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para siswa bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan aparat keamanan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Menurutnya MBG sangat penting dan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Wamena dan juga Papua yang kemarin demo aksi penolakan makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi, makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden. Program makan bergizi gratis menjadi program utama pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini diharapkan bisa memenuhi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah menyebut mempersilahkan warga Indonesia untuk merantau. Tren tagar kabur aja dulu ramai di media sosial. Tagar ini muncul sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak di tanah air. Menanggapi fenomena ini, pemerintah buka suara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer mengeluarkan pernyataan kontroversial. Wamenaker tak mempersoalkan tagar tersebut dan bahkan mempersilahkan warga negara Indonesia jika ingin bekerja di luar negeri. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya merantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Soal kalau ramai kabur aja dulu, Bang. Kabur kemana? Ya kan ramai, Bang, hashtag kabur aja dulu, Bang.
Ya, kalau mau merantau itu bagus. Kalau mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill. Ya, kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua, harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena itu bisa bagi masalah juga. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang. Oke. Sementara itu, masyarakat meminta pemerintah lebih memperhatikan suara rakyat yang resah dengan kesulitan hidup di tanah air. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar ITB, Brian Yuliarto, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik 5 pejabat negara beserta wakilnya. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata. Upacara pelantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada sore tadi. Guru Besar ITB tersebut menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang terkena perombakan kabinet. Selain melantik Mendikti baru, Presiden Prabowo juga melantik 5 kepala lembaga beserta wakilnya. Antara lain Kepala dan Wakil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS, dan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek pada reshuffle kabinet pertama. Guru Besar Institut Teknologi Bandung itu menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Brian Yuliarto, seorang intelektual muda kelahiran Jakarta 27 Juli 1975, yang memiliki semangat memajukan Indonesia lewat iptek pada bidang material nano untuk aplikasi sensor dan energi. Dalam dunia pendidikan, pada tahun 2024, Brian lulus Universitas Pertahanan dan Kementerian Pertahanan RI. Di tahun 2005, ia menyelesaikan pendidikan S3 di University of Tokyo, Jepang. Sedangkan di tahun 2002, ia menyelesaikan pendidikan S2 di University of Tokyo. Dan di tahun 1999, ia lulus sebagai Sarjana Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung. Adapun pengalaman kerja yang pernah diraih Brian Yuliarto yakni Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi di ITB tahun 2025 hingga 2029. Lalu di tahun 2020-2025, Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB, kemudian menjadi Visiting Professor University of Tsukuba di tahun 2021 hingga sekarang. Di tahun 2018 hingga 2020, ia menjadi Kepala Pusat Peneliti Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Dan di tahun 2005-2006, ia sempat menjadi peneliti Postdoctoral Advanced Industrial Science and Technology Japan. Sementara prestasi yang diraihnya terdiri dari Habibie Prize 2024 bidang rekayasa. Lalu meraih Top 1 Researcher Nanoscience and Nanotechnology Indonesia at Scientific Stanford University 2022-2024. Kemudian di tahun 2021 meraih peneliti terbaik ITB dan meraih dosen berprestasi bidang sains dan teknologi akademisi berprestasi 2017 di ITB. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Mendikti-Saintek Satrio Brojonegoro mengatakan lebih baik mundur daripada diberhentikan Presiden. Ia juga mengaku telah bekerja maksimal selama 4 bulan, namun belum bisa sesuai dengan keinginan pemerintah. Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini, namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Dari saya sendiri gimana Pak tanggapannya?
Menerima atau gimana? Kan suratnya ke Presiden. Ya, diterima suratnya. Berarti per hari ini sudah menyatakan mundur ya Pak ya? Ya, surat itu saya buat tadi malam, jam 12 malam. Saya buat tadi malam, tadi saya serahkan ke Senek untuk disampaikan pada Presiden. Ya, selama 4 bulan menjabat, mantan Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro pernah didemo oleh aparatur sipil negara karena diduga arogan. Namun hal tersebut dibantah oleh Satrio. Sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar aksi di lobi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Aksi ini merupakan butut dari sikap arogan Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro terhadap sejumlah pegawainya. Selain itu, Menteri Satrio juga kerap melakukan pemecatan secara sepihak tanpa alasan meski pegawai dilindungi aturan institusi pemerintahan. Selain menolak sikap arogan yang dilakukan oleh Menteri Satrio, para ASN menuntut agar sejumlah pegawai yang dipecat diberi penjelasan status kepegawaiannya. Namun Menteri Satrio membantah pemarah. Ia menyebut sedang melakukan bersih-bersih di kementeriannya. Demo itu terkait dengan kami sedang mengadakan upaya reputasi besar-besaran di kementerian. Karena pecahnya dari tiga menteri, kan kita perlu banyak orang. Kemudian kita ingin membenahi supaya Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Nah, kita adakan satu mutasi yang cukup besar. Selain itu, kontroversi Satrio saat pemerintah gencar melakukan efisiensi. Di hadapan Komisi 10 DPR RI, Menteri Satrio berencana memangkas anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP kuliah. Rencana Satrio ini pun mendapat kritik dari para mahasiswa. Pemirsa, High-End berkolaborasi dengan The Meru Sanur menggelar event High-End Lux Trip di Garden The Meru Sanur, Bali. Ajang ini menghadirkan peragaan busana trunk show dengan tema sunset yang dipadukan dengan keindahan alam Bali. Berlokasi di Garden The Meru Sanur dan Pasar Bali, High-End kembali hadir dengan gelaran mewah High-End Lux Trip yang dipersembahkan khusus untuk member eksklusif High-End. Kegiatan yang memadukan keindahan alam dengan berbagai kemewahan ini juga menghadirkan peragaan busana trunk show bertema sunset yang berpadu dengan koleksi kain endek dari Enijo, serta perhiasan blue silver karya Niki Hadinegoro. Seperti Lux Trip sebelum-sebelumnya, tujuannya adalah kita ingin mengajak kolaborasi dengan berbagai macam desainer atau pengusaha atau brand yang kita bisa mendekatkan satu sama lain. Mungkin one day bisa bekerja sama lebih lagi di bidang fashion atau kecantikan atau gaya hidup lainnya. We chose to partner up with Lux High-End Magazine because it's got a very good profile of followers. And great magazine, and we thought today would be a great day to show off our resort. We chose this particular location of the garden because we do a lot of events here and weddings and things like that, and we thought it would be a good way to showcase our property. And it's come true. I think the show today was great. High-End Lux Trip menjadi ajang sosialita untuk memperluas jaringan atau wadah dalam menjalin kerjasama antar stakeholders. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews Malam, pemirsa. Seorang pemotor remaja tewas tertabrak kereta barang di Pondok Jati, Matraman, Jakarta. Korban tak bisa melintas karena terjebak kemacetan. Ya, beginilah kondisi mobil pickup dan sepeda motor yang terjepit lokomotif kereta barang di perlintasan kereta api Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur pada Rabu malam. 3 orang menjadi korban, 1 di antaranya tewas. Sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
Kejadian berawal saat kemacetan terjadi di perlintasan kereta api Pondok Jati. Tiba-tiba palang pintu kereta turun dikarenakan ada kereta yang akan lewat. Namun, ada mobil dan 2 motor yang terjebak di tengah-tengah perlintasan. Petugas palang pintu sempat mengibarkan bendera merah agar kereta berhenti, namun tidak berhasil. Kereta barang tersebut menabrak 1 sepeda motor dan mobil pickup. Kendaraan berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan mobil khusus. Dia maju dikit, mobil ini langsung kena. Cuman di kanan saya nggak ada korban, ternyata ada bapak-bapak yang nyelip 1 sama anak bapak itu tuh 1 masuk kolong lokomotif. Ini yang meninggal? Yang 1 meninggal. Ya pemirsa, hari ini Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresidenan. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka mau maju nih. Ibu lagi live. Hari ini, Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresiden. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Marching band dari IPDN mengiringi kirap Kepala Daerah terpilih menuju ke Kompleks Istana Kepresiden Jakarta. Sejumlah Kepala Daerah terpilih dari publik figur juga terlihat mengikuti jalannya gladi bersih. Gladi bersih merupakan bagian dari persiapan jelang pelantikan Kepala Daerah yang dilakukan besok tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Rencananya, Presiden akan melantik 501 pasangan Kepala Daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota. Usai pelantikan, nantinya Kepala Daerah akan menjalani retret di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Ya, sementara itu menjelang retret Kepala Daerah yang akan berlangsung pada 21 Februari mendatang di Akademi Militer. Kepolisian Polres Kota Magelang, Jawa Tengah akan memberlakukan rekayasa jalur di depan Kompleks Akmil. Nantinya saat kedatangan akan diberlakukan buka tutup sesuai kebutuhan. Jelang kegiatan retret seluruh kepala daerah di Indonesia, suasana di depan Komplek Akademi Militer di Jalan Gatot Subroto, Kota Magelang masih terpantau lancar dengan lalu lalang kendaraan. Polisi menyebut pada Jumat 21 Februari mendatang, arus lalu lintas di depan Komplek Akademi Militer akan diberlakukan sistem buka tutup. Sistem buka tutup akan diberlakukan sesuai kebutuhan, mengingat jalur tersebut digunakan warga beraktivitas. Polisi juga menyatakan para kepala daerah yang akan mengikuti retret di Akmil akan datang dari beberapa titik seperti Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, hingga arah dari Semarang. Untuk rekayasa lalu lintas kami akan melihat situasional, ya. Jika diperlukan nanti rekayasa kami akan lakukan, tentunya untuk mengalihkan arus supaya tidak terjadi kepadatan ataupun nanti kemacetan yang mengganggu atau membuat jalan menjadi macet seperti itu, situasional. Rencananya sebanyak 503 kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur seluruh Indonesia akan mengikuti serangkaian kegiatan retret di Akademi Militer dari tanggal 21 Februari hingga 28 Februari. Pada saat kegiatan akan diisi para pemateri mulai dari Menteri, Kapolri, Panglima hingga Presiden Prabowo. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Bank Indonesia akan menyiapkan penukaran uang tunai baru selama Ramadan. Namun tidak seperti tahun sebelumnya. Penukaran uang baru tahun ini harus melalui aplikasi Pintar Bank Indonesia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Reni Arumsari dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bank Indonesia memastikan tetap mengadakan layanan penukaran uang baru jelang Idul Fitri tahun ini.
Uang tunai baru yang akan disiapkan Bank Indonesia pada bulan Ramadan mencapai 180,9 triliun rupiah. Uang tunai tersebut sedikit menurun dari tahun lalu yang mencapai 197,6 triliun rupiah. Proses penukaran uang tunai selama Ramadan dimulai pada 3 Maret hingga 27 Maret 2025. Bank Indonesia juga tidak akan menerima penukaran secara langsung, melainkan melalui aplikasi Pintar Bank Indonesia. Dan tentunya untuk mengurangi kredit ya, kita nggak lagi terima goso gitu ya. Jadi kita nggak terima goso, istilahnya jadi orang datang tanpa apa.